Pernah mendengar nama Napoleon Bonaparte? Nama yang berbau Italia, namun ternyata lebih dikenal dalam sejarah Perancis. Kenapa bisa ya? Jadi begini. Pada awal abad ke-18, Korsika adalah bagian dari Republik Genoa. Sampai suatu ketika, Korsika diserahkan kepada Perancis melalui Perjanjian Versailles. Dan dengan Korsika yang menjadi bagian dari Perancis, berbarengan dengan lahirnya Napoleon, ia pun dilahirkan sebagai orang Perancis. Napoleon bersekolah di Akademi Militer di Paris. Sayangnya, semasa dia bersekolah, dia sering dibully karena aksen Korsikanya yang kental dan juga karena keluarganya yang tidak terlalu kaya. Napoleon menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, dan dia senang membaca kisah para penakluk besar dalam sejarah, Julius Caesar misalnya. Napoleon lulus lebih awal dari Akademi Militer Paris tersebut. Ia memperoleh komisi sebagai perwira artileri dan kembali ke Korsika pada tahun 1786. Long story short, Napoleon dengan cepat naik pangkat militer selama berlangsungnya Revolusi Perancis, termasuk menjadi salah satu dari 5 direktuar yang menjabat pada masa pemerintahan direktuar yang berlangsung selama 4 tahun. Kemudian, terjadilah peristiwa kudeta 18 Brumaire, yaitu peristiwa digulingkannya pemerintahan direktuar yang kemudian berganti menjadi pemerintahan konsulat pada tahun 1799. Napoleon pun diangkat menjadi premier konsul bersama dengan Jean-Jacques de Chambacérès sebagai 10e konsul yang bertanggung jawab atas droit et justice atau hukum dan HAM, serta Charles François Lebrun sebagai 3e konsul yang bertanggung jawab atas finance atau keuangan. Liciknya, Napoleon mengerti bahwa premier konsul itu bisa lengser kapan saja. Maka, Napoleon pun mendeklarasikan diri sebagai konsul à vie atau konsul seumur hidup. Uniknya lagi, Napoleon dengan triknya tersebut masih mencoba untuk memenangkan hati rakyat dengan berkata bahwa walaupun dia menjabat sebagai konsul seumur hidup, dia akan tetap menjamin egalite untuk semua orang. Selain itu, ia juga menjamin adanya hak-hak untuk kepemilikan pribadi dan menjamin keamanan orang-orang yang sebelumnya bermigrasi keluar dari Prancis untuk boleh kembali. Tapi, apakah Napoleon sudah puas dengan jabatannya itu? Tentu saja tidak. Napoleon kemudian mengangkat dirinya menjadi kaisar dan mendirikan kekaisaran pertama Prancis. Lucunya lagi, dari awal Napoleon sudah berkoar bahwa dia menentang ide-ide monarki. Namun tiba-tiba ia malah mengangkat dirinya sebagai kaisar. Napoleon memberikan janji-janji bahwa dia akan mengakuisisi wilayah Prancis yang telah diambil oleh negara lain dan akan mengembalikan kejayaan Prancis seperti pada masa Charlemagne. Pada Desember 1804, Napoleon pun resmi dinobatkan sebagai kaisar di Katedral Notre Dame, Paris. Di balik kelicikannya itu, ada hal baik pula yang dilakukan oleh Napoleon. Dia membuat 2 kebijakan penting, yaitu Le Concordat dan Le Code Civil. Le Concordat menandai kembalinya hubungan antara gereja dan negara. Semua gereja yang dipaksa tutup pada masa revolusi boleh dibuka kembali. Dengan adanya kebijakan Le Concordat ini pula, agama Katolik diakui sebagai agama terbesar di Perancis tapi tidak sebagai agama negara. Lanjut dengan kebijakan kedua, yaitu Le Code Civil atau yang lebih dikenal dengan Le Code Napoleon. Kebijakan ini mengakui kebebasan terhadap semua hak-hak individu. Jadi, setiap orang berhak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, apa yang membatasinya? Menurut teori eksistensialisme, kebebasan seseorang pada akhirnya dibatasi oleh kebebasan dari orang lain. Lalu, kebijakan ini juga menjamin kebebasan kepemilikan dan kebebasan berpikir. Le Code Napoleon berlangsung sampai abad ke-20. Hal itulah yang membentuk dasar dari sistem hukum di Perancis. Napoleon memang dikenal atas banyaknya kemenangan yang diraih dalam perang. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa Napoleon pun akhirnya mengalami kegagalan, yaitu kegagalannya dalam menguasai Rusia. Sama seperti pada saat masa Charlemagne, Rusia juga tidak bisa dikuasai. Setelah kegagalannya, Napoleon pun tiba pada masa kejatuhannya. Para bangsawan mulai meragukan Napoleon yang visinya mulai berubah karena Napoleon sering terlibat dalam banyak peperangan, sehingga para bangsawan tidak mendapatkan keuntungan. Napoleon pun diasingkan ke Pulau Elba. Kemudian, Napoleon melarikan diri dari Elba untuk melakukan kudeta di Paris pada tanggal 20 Maret 1815. Raja baru, yaitu Louis ke-18, melarikan diri, dan Napoleon memulai apa yang kemudian dikenal dengan kampanye 100 harinya. Napoleon tiba pada perang terakhirnya di Waterloo.
Naas dia tidak berhasil, karena Prancis dihancurkan oleh Inggris dengan bantuan dari Prusia. Setelah dipaksa turun tahta pada Oktober 1815, Napoleon diasingkan ke pulau terpencil Saint Helens hingga akhir hayatnya. Dengan Napoleon yang diasingkan, hal ini pun menjadi akhir dari Kekaisaran pertama atau Le Premier Empire. Nah, mengingat kembali di mana Napoleon mengangkat dirinya sendiri menjadi konsul seumur hidup dan juga kemudian menjadi kaisar, padahal Napoleon sendiri adalah orang yang anti monarki, apakah menurut Anda Napoleon itu benar-benar 100% republikan atau malah seorang yang narsistik? Tapi di balik itu semua, ada tidak ya hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran? Tentu saja ada. Punya ambisi yang berapi-api tentu boleh-boleh saja, namun tidak perlu sampai terobsesi. Ambisi membawa kita menuju kesuksesan, tetapi obsesi berujung kepada kegagalan.